Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fauzia selaku dosen manajemen pemasaran. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wildan Gustensyah. Saya di sini dari kelas manajemen 1 ingin mempresentasikan bagaimana cara kita menanggapi konsumen yang komplain dan bagaimana cara kita memberikan solusi kepada konsumen yang komplain gitu. Oke, yang pertama kita harus memberikan empati. Artinya kita harus mendengarkan apa sih keluhan si konsumen ini gitu. Kadang kan ada konsumen yang marah-marah karena entah gitu, alasannya tuh apa gitu. Yang pertama mungkin kayak barangnya tuh nggak sesuai, atau pengirimannya tuh yang lambat, atau packagingnya yang rusak gitu. Misal kita ngejual makanan gitu, ngejual produk makanan. Entah makanannya itu variannya tuh beda, atau kalau kita ngejual barangnya tuh rusak ketika sampai di pengiriman di rumah dia, di paketnya sampai di rumah dia, barangnya tuh rusak gitu. Dan kita tuh kan nggak tahu gitu. Nah, artinya kita harus mendengarkan dulu gitu, apa sih keluhan dia gitu. Nah, setelah kita tahu, setelah kita mengerti apa yang dia mau, apa yang dia keluhin ke kita, kan kita tahu tuh. Nah, setelah kita tahu, udah kita memberikan apa namanya, kita berikan solusi dan kita juga kasih tanggapan yang baik kepada si konsumen ini gitu. Tapi kita tetap ramah ya, dan tidak mengeluarkan emosi juga gitu kepada dia gitu. Artinya kita peka lah, artinya kita ngerti gitu apa yang dia sampaikan gitu. Nah, kalau kita udah ngerti, baru kita kasih solusinya. Yang kedua, kita akui bahwa kita itu salah gitu. Jadi ketika si konsumen ini marah-marah, ketika si konsumen ini komplain, jadi kita harus tahu nih. Dan kita juga harus mengakui bahwa itu adalah kesalahan kita. Dan sebagai pelaku usaha, kita harus bertanggung jawab bagaimana kita memberikan solusi kepada si konsumen gitu. Kalau misalnya barangnya rusak, kita ganti dengan yang baru. Kalau misalnya kita ngejual produknya itu nggak sesuai kayak makanan kayak tadi gitu, rasanya itu beda, varian rasanya itu beda, kita kirim lagi varian rasa yang sesuai dengan apa yang dia minta gitu. Kalau misalnya packagingnya rusak, kita ganti dengan yang baru. Dan ya seperti itu. Yang namanya konsumen kan raja. Artinya kalau misalnya dia sebagai konsumen itu komplain, ya kita dengerin dulu gitu. Kita akui kesalahan kita. Setelah kita mengakui kesalahan, misalnya dia marah nih, kita diem dulu aja dengerin gitu. Setelah dia selesai, baru kita minta maaf. Maaf bu, maaf pak, maaf kakak, maaf konsumennya. Untuk ada konsumen misal produknya tidak sesuai, dan terima kasih atas komplainnya. Komplain ini saya terima, dan untuk tanggung jawab kami sebagai pelaku usahanya, kami akan membantu mengganti dengan produk yang baru, produk yang sesuai dengan yang kakak minta. Atau misalnya kita mengalami keterlambatan dengan pengirimannya, kita akan atur pengirimannya untuk lebih cepat lagi. Ya pokoknya bagaimanapun caranya kita harus kasih solusi terbaik lah gitu. Jangan sampai ketika konsumen kita marah-marah, kita malah kebawa emosi dan ikutan marah juga, yang nantinya malah membuat suasana itu menjadi panas gitu. Jadi bukannya kita meredam, malah makin kacau nantinya. Itu kita nggak boleh kayak gitu. Nah, yang ketiga, kita sebagai pelaku usaha, kita harus yang namanya menjadikan konsumen itu sebagai saudara kita. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau misalnya kita menjadikan konsumen sebagai saudara kita, maka konsumen itu akan melekat pada kita gitu. Artinya kita itu sebagai penjual, kita sebagai sales, kita sebagai pelaku usaha, kita nggak boleh ngejual produk itu dan meninggalkan gitu aja gitu. Artinya kita nggak boleh ngejual barang, setelah barang itu terjual, terbeli oleh konsumen, ya udah kita biarin aja gitu konsumennya, bodoh amat, yang penting dia udah beli dan kita udah dapat untung gitu. Itu kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus gimana? Nah, kita ini harus yang namanya, kita harus follow up, kita harus tanya bagaimana kepuasan pelanggannya gitu. Apakah dia suka dengan produk yang kita kirim, apakah dia suka dan dia senang dengan produk yang kita jual. Dan kalau misalnya ada kekurangan, kalau misalnya ada minusnya apa, kalau misalnya ada yang hal-hal yang membuat dia nggak suka, coba kita tanyain apa sih yang membuat
dia nggak suka, apa sih yang membuat kurang dari produk kita gitu. Dan kita tanya juga kepuasannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, ya kita udah mengerti gitu pelanggan itu seperti apa sih maunya gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kita berarti udah melekat dengan konsumen gitu. Artinya kita nggak pergi gitu aja gitu. Setelah dia membeli produk kita juga tahu gitu. Kita follow up dia sebagai penjual, sebagai sales, sebagai pelaku usaha. Artinya kita peduli dengan konsumen gitu, nggak cuma jualan dapat untung udah aja gitu, nggak kayak gitu gitu. Nah, jadi kita itu sekarang ini adalah penjual yang dimana harus melekat dengan konsumennya, seperti itu. Nah, kalau misalnya konsumennya itu udah nyaman dengan kita, dengan produk yang kita kirim, produk yang kita jual, dan dia juga dengan senang hati menyukai produk kita gitu. Selain itu juga di sisi lain pelayanan kita tuh yang terbaik, yang benar-benar bikin dia nyaman sehingga dia itu nggak akan pergi ke toko lain untuk membeli barang yang lain gitu dan meninggalkan kita gitu karena kecewa. Jadi nggak ada rasa kecewa terhadap si pelanggan kepada kita gitu. Artinya dia senang membeli barang di kita, dia nyaman dengan pelayanan yang kita kasih. Nah, kalau udah kayak gitu kan artinya dia udah puas gitu, puas dengan pelayanan kita, dengan produk kita, dan akhirnya dia memiliki review yang bagus terhadap penjualan kita. Nah, kalau reviewnya udah bagus, nanti dia bakalan cerita tuh ke teman-temannya, entah itu teman sekolah, entah itu keluarganya, saudaranya, teman kerjanya. Contohnya misal dia akan cerita kepada teman-temannya, kepada rekan kerjanya, kepada saudaranya, ke orang lain di luar sana yang itu bakalan jadi calon pembeli untuk produk kita gitu. Kenapa? Karena dengan mereka cerita, dengan mereka puas dengan produk kita, mereka akan cerita ke mereka ini nih, ke orang-orang ini yang bakalan jadi calon pelanggan kita gitu. Nah, itu tuh orang itu teman-teman mereka gitu. Misalnya dia udah puas nih beli nih di online shop kita atau uh, di tempat jualan kita gitu. Dia akan cerita ke temannya kalau misalnya kemarin gue beli barang nih, barangnya bagus banget di sini nih, di online shop ini nih, di tempat jualan ini nih katanya. Selain itu juga pelanggannya banyak banget gitu kan yang ngasih reviewnya bagus-bagus gitu, dan penjualnya juga ramah gitu. Dia responnya cepet, dia kalau kita konsul juga dia dikasih tahu, dilayani dengan cepet, dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dengan santun. Ya pokoknya pelayanannya bagus deh gitu. Selain itu juga produknya bagus juga dan harganya itu murah gitu. Nah, jadi nanti si calon pelanggan itu dia bakalan tertarik, wah ternyata ini nih tempat yang bagus nih, ini tempat yang bakalan jadi dimana nanti ketika dia membutuhkan barang yang kita jual, dia akan beli di sini, nggak akan beli di orang lain. Karena apa? Karena temennya udah mereview dengan sangat amat bagus gitu. Dan kalau misalnya di online shop, di marketplace, dia akan ngasih bintang 5 untuk produk kita, untuk online shop kita gitu. Jadi itu dia, itulah gimana cara kita nge-treat pelanggan, gimana cara kita nge-treat konsumen biar dia itu betah dengan kita, biar dia itu akan menjadi pelanggan yang tetap sehingga dia nggak akan kabur gitu. Dan malah kita juga bisa menjadikan orang-orang dan teman-teman mereka itu menjadi calon konsumen untuk kita. Nah, jadi seperti itu menurut pendapat saya. Apabila ada kurang dan apabila ada salah, mohon dimaafkan, saya minta maaf juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.